Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Tanggulangin rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri
ketakwaan, baik yang dilakukan pemimpinnya maupun rakyatnya, maka niscaya Allah akan membukakan keberkahannya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, niscaya sebuah negeri itu akan terjadi bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi seseorang maupun urusan berbangsa dan bernegara. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Saat ini jamaah sekalian, kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, Zulqa'dah yang akan kepada Zulhijjah. Ketika kita sudah memasuki bulan ini jamaah sekalian, maka kita akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ada 3 poin jamaah sekalian, yakni kita akan dihadapkan oleh yang namanya ibadah haji, yang kedua sholat Idul Adha, dan yang ketiga penyembelihan hewan kurban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari ketiga poin ini jamaah sekalian, dari ketiga ibadah ini jamaah sekalian, kita tidak bisa meninggalkan sosok yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini jamaah sekalian. Berarti apa jamaah sekalian? Berarti Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sangat istimewa. Nabi yang sangat istimewa. Bahkan jamaah sekalian, ada 124.000 nabi, ada 313 rasul, ada 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, ada 5 rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Dari semua itu jamaah sekalian, sampai saat ini yang melekat, yang merasuk dalam pikiran dada kaum muslimin, yang harus disebut dan yang harus diingat hanya 2 saja. Ya 2 saja jemaah sekalian, yang setiap saat harus disebut. Begitu mulianya 2 nabi, 2 rasul ini, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam khutbah yang sangat singkat ini ada 3 gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan 3 gelar jamaah sekalian, karena kemuliaan beliau diberi 3 gelar jamaah sekalian. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapat gelar yang namanya Abul Anbiya. Abul Anbiya, yang artinya bapaknya para nabi. Ini jamaah sekalian, bapaknya para nabi. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya 2 anak, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Yang dari Nabi Ismail ini akan menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Nabi Ishak ini yang akan menurunkan banyak para nabi sampai Nabi Isa. Oleh karena itu dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan termasuk jamaah sekalian, secara umum dari Nabi Ismail ini muncullah yang namanya bangsa Arab. Yang dari Nabi Ishak ini muncullah yang namanya Bani Israel. Yang di dalam tarikh Islam jamaah sekalian, kenapa orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti, tidak mau mengakui kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak keturunannya Nabi Isa, tidak keturunannya Bani Israel. Yang 2 bangsa Arab inilah yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah drama dunia sampai hari kiamat, yang saat ini pun masih terjadi percekcokan antara bangsa Arab dan bangsa Israel. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah jamaah sekalian yang pertama. Katakan Abul Anbiya karena hampir mayoritas para nabi adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua itu Nabi Ibrahim mendapat gelar yang namanya Ulul Azmi. Ulul Azmi itu artinya Nabi yang punya keteguhan, kesabaran yang sangat luar biasa. Ada 5 Nabi jamaah sekalian, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesabaran Nabi Ibrahim, insya Allah panjenengan sudah tahu seluruhnya kisahnya. Di antaranya yang paling fenomenal adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melewat mimpinya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya yang bernama Ismail, lalu dilaksanakanlah. Tapi karena kesabaran dan keteguhan menghadapi ujian itu, akhirnya diganti dengan domba. Mudah-mudahan yang ini menjadi syariat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita juga bisa meneladani, bisa
kurban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga yang terakhir, Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah. Khalilullah, sang kekasih Allah. Ini jamaah sekalian, sang kekasih Allah. Kenapa jamaah? Karena di antaranya Nabi Ibrahim itu sangat gemar berdoa. Makanya Khalilullah itu artinya sang kekasih Allah. Di antaranya amalan Nabi Ibrahim itu saking seringnya berdoa. Karena berdoa itu kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sering berdoa, berarti kita sering komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an yang terbanyak dari doa-doa para nabi termasuk adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya jamaah sekalian, ketika kita itu menginginkan agar anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, ada dalam Al-Quran itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ketika kita semuanya kepingin anak-anak kita semoga istiqomah di dalam menjalankan sholat, di Al-Quran juga ada doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itulah jamaah sekalian, di antaranya akhirnya Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, sang kekasih Allah. Karena begitu seringnya komunikasi dengan Allah melalui doa, dan juga saking taatnya menjalankan perintah Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu termasuk dua nabi yang sampai sekarang harus kita sebut adalah Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad, yang setiap sholat kita baca di dalam tasyahud akhir yang namanya sholawat Ibrahimiyah, yang itu masuk salah satu rukun sholat. Ketika seseorang tidak membaca sholawat Ibrahimiyah maka tidak sah sholatnya. Begitu kemuliaan Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad, yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Inilah jamaah sekalian, ketika kita mau memasuki bulan Zulhijjah, kita diingatkan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat 3 gelar, yakni Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ulul Azmi, yang punya keteguhan dan kesabaran yang harus kita teladani, harus kita contoh, dan mendapat gelar Khalilullah, sang kekasih Allah, yang diantaranya dalam relung kehidupannya memperbanyak doa. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.